Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki kami untuk berbuat yang adil dan benar. Semoga puasa dan pantang dalam masa Prapaskah ini kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama dan kepada kepedulian terhadap alam semesta dengan tetap berusaha menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Imamat bab 19 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 11-18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang dikutip dari kitab Imamat membawa kita dalam suasana ibadah selama masa Prapaskah. Kitab Imamat menjadi kitab yang
berorientasi untuk membantu kita dalam membangun relasi dengan Tuhan Allah, khususnya melalui tata ibadah kita. Selama masa Prapaskah, kita menjalani ibadah yang sangat agung. Maka masa Prapaskah disebut sebagai retret agung umat beriman sejak hari Rabu Abu sampai pada Jumat Agung. Kita bersama-sama mempersembahkan ibadah dalam pantang dan puasa, mati raga, dan olah pertobatan. Pertobatan tidak hanya diwujudkan secara ritual, tetapi juga secara sosial. Itulah sebabnya dalam kitab Imamat pada hari ini yang kita pergunakan di dalam bacaan harian, judul yang diberikan, engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Berlaku adil terhadap sesama menjadi bagian dari pertobatan kita. Perlakuan yang adil itu menumbuhkan cinta kasih. Dalam konteks hidup berbangsa, kita juga dipanggil untuk berlaku adil dengan yang disampaikan oleh kitab Imamat. Misalnya, kita diajak untuk mempunyai kepedulian kepada orang kecil secara wajar. Dikatakan, janganlah membela orang kecil secara tidak wajar, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Lalu, yang beberapa hari ini terus menjadi perhatian di dalam bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita dan muncul kembali di kitab Imamat adalah, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Juga dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa pada dirimu sendiri karena dia. Lalu dikatakan, janganlah balas dendam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu gagasan-gagasan dasar yang membantu kita di dalam menghayati masa Prapaskah, masa pertobatan, melalui pantang puasa dan mati raga kita sebagai bagian dari olah pertobatan kita. Dalam Injil, Yesus juga mengatakan dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa itu? Yesus menunjukkan setiap bentuk kemurahan hati kepada sesama yang paling hina, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, mengunjungi orang sakit, mengunjungi yang dipenjara, memberi pakaian kepada yang telanjang. Itulah tindakan-tindakan pertobatan dalam bentuk kerahiman dan kemurahan hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus mengidentifikasikan jati dirinya melalui orang-orang kecil yang kehausan, yang kelaparan, yang sakit, yang dipenjara, yang menjadi orang asing. Terhadap mereka, setiap tindakan yang kita buat dalam bentuk kemurahan hati, itu kita lakukan untuk Tuhan. Mari, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, mengungkapkan pertobatan kita melalui tindakan cinta kasih, karya amal, dan
kita membangun hidup yang rukun bersaudara satu terhadap yang lain, tidak dengan fitnah, tidak dengan balas dendam. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.